Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mari kita lanjut apa yang kita bahas di bulan yang lalu tentang adabul akli wasyurb, etika dalam makan dan minum. Ini satu kebiasaan kita semua, karena tidak ada satupun di antara kita yang tidak makan dan tidak minum. Dan agama kita masuk mengatur untuk apa yang kita makan dan kita minum ini menjadi barokahnya buat kita semua. Di pertemuan yang lalu saya sudah muqaddimai adab minimal bagi seorang muslim yang harus diperhatikan dalam urusan makan dan minum. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 168 itu. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini satu pertemuan saya bahas kemarin. Wahai seluruh manusia, kulu, silakan makan. Berarti makan ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makan ini perintah dari Allah. Al-Baqarah 168. Wahai seluruh manusia, silakan makan. Karena memang kita butuh makan, Pak. Karena kita punya syahwat. Tidak makan, ya kita lemes. Ketika lemas, kita tidak bisa ke masjid. Berarti memang makan ini perintah. Niatkan apa yang kita makan ini memang dalam rangka supaya kita giat, semangat, ya, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulu mimma fil ardi, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini. Perhatikan dua hal. Ini saya katakan batasan minimal bagi kita semua. Jadi tidak bisa tawar-tawar, Pak. Wajib, ya. Kalau sampai tidak melaksanakan dua hal ini, apa yang kita makan pasti halal, pasti haram. Ya, pasti bermasalah terhadap kondisi fisik kita, mental kita, perasaan kita, pikiran kita, mempengaruhi semuanya. Karena kita tidak perhatikan dua hal itu. Apa itu? Pertama halalan, dan yang kedua thayyiban. Yang halalan, sebagaimana saya katakan, halal barangnya, halal zatnya, halal yang kita makan itu, Pak. Harus jelas. Maka seorang muslim dimanapun dia berada, ketika disuguhi makanan, tanyakan, Pak, yang saya makan ini halal atau tidak? Barangnya, Pak, zatnya, ya, makanannya itu sendiri.
atau minumannya itu sendiri, jamaah sekalian. Nah, saudara, yang kedua, halal tidak hanyalah halal zatnya, Pak, tapi halal cara mendapatkannya. Berarti uang yang kita punya ini uang apa gitu. Tadi pagi kebetulan saya membahas tema, Pak, aklul haram dalam satu kitab namanya Afatun ala Tariq, kendala-kendala dalam perjalanan kehidupan kita yang banyak mengganggu, Pak, aktivitas kita, yaitu banyaknya orang lalai terhadap aklul haram. Makanan haram itu selain zatnya juga, Pak, tapi juga caranya, cara mendapatkannya. Itu disebut macam-macam di situ, jamaah sekalian. Pertama, hati-hati, Pak, hasil riba. Hasil apa? Hasil riba. Baik kita nih pemainnya atau kita yang menggunakan riba itu. Maksudnya, Pak, orang yang menawarkan untuk meminjamkan sesuatu tapi dengan cara-cara riba, atau kita yang memanfaatkan minjam kemudian tertekan kita harus bayar tidak sebagaimana layaknya. Dan saat ini sudah banyak bermunculannya, Mas kalian, salah satunya pinjol segala macam, Pak, ya, pinjaman apa, pinjaman online, ya, banyak kasus-kasus, Pak, di daerah utara. Banyak beberapa saudara kita hanya masuk penjara, ya, na'udzubillah. Memang riba ini, jamaah sekalian, na'udzubillah sama na'udzubillah, orang kalau sudah menikmati, jamaah sekalian, itu kayak orang kesurupan, Pak. Naam. Innama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Itu bahasa Al-Quran. Orang pemakan riba itu, Pak, sama seperti orang yang sedang yatakhabbatuhu syaitan, disentuh oleh syaitan, sehingga syaitan masuk pada semua kehidupannya, jamaah sekalian, mewarnai kehidupannya. Anda melihat pemain-pemain riba itu, jamaah sekalian, suka ngamuan, Pak. Pemakan riba itu, ma'asyar muslimin, tersinggungan. Pemakan riba itu, jamaah sekalian, mau menangnya sendiri, Pak, dan tidak punya malu. Dan riba ini, orang kalau wadaru ma baqiya minal haq min riba, kata Allah, tinggalkan apapun yang tersisa dari bentuk riba. Kalau sampai ada di antara kita menikmati riba, berarti dia menantang Allah dan Rasulnya. Siap seakan-akan nantang perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan riba ini, Pak, merusak tataran kehidupan kita, merusak tataran sosial, kehidupan sosial kita. Terlalu banyak contoh-contoh di lapangan, orang yang tadinya bagus, Pak, begitu bermain dengan dunia riba, hancur. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hati-hati, Pak, hati-hati. Apalagi menyengaja, Pak, jadi rentenir, ya. Jangan banyak, Pak, kasus-kasus begitu, Pak, ya. Termasuk yang berbicara ini, Pak, sering didatangi oleh orang-orang begitu, jamaah sekalian. Rupanya datang menemui saya hanya untuk mendapatkan legitimasi moral saja, Pak, supaya nampak bahwa saya ini orang baik-baik gitu. Ujung-ujungnya pemain-pemain riba, Pak. Uniknya orang ini aktif pengajian saya, istrinya pun juga aktif di pengajian saya. Mobilnya, Pak, gonta-ganti. Tak pikir pengusaha dari mana ini? Pajero, besoknya Innova. Tapi semua hasil sitaannya, itu di dompetnya itu penuh dengan meterai 10.000, Pak. Ini kok serius nih Bapak melihat saya nih, Pak? Jangan-jangan ada yang terjebak seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada, insyaallah, ya. Ngeri, Pak, ngeri. Dan ini, Pak, yang pertama kali mengadakan perbuatan riba itu Yahudi. Ya. Dalang utamanya itu Yahud, Pak, al-Yahud. Apalagi Zionis seperti ini, jamaah sekalian. Negara mana, Pak, yang tidak terkait dengan masalah riba saat ini? IMF itu, Pak, ngasih sama kita minjaman, tidak kun fayakun, tidak ada yang gratis, Pak. Ini utang kita sudah 8.000, tembus 8.000 triliun, jamaah sekalian.
Itu ribanya Pak, bayar bunganya saja ya, ribanya Pak, jangan bilang bunga itu indah Pak ya. Ribanya saja itu ratusan triliun Pak. Iya. Terus gimana kita ini jemaah sekalian? Hati-hati Bapak. Sampai kata Nabi, penikmat riba paling sedikit, asal penikmat Pak. Memang kerjanya ke sana Pak. Paling kecil dosanya itu, na'udzubillah, itu sama saja dengan zina dengan ibunya sendiri kata Nabi. Ngeri Pak, ngeri. Ini hati-hati Pak. Terus makan dari hasil seperti itu, haram semuanya Pak makanan kita ini Pak. Walaupun zatnya sate gulai Pak. Walaupun barangnya apa ini jemaah sekalian? Apa? Ikan bakar Pak. Halal, barangnya halal Pak. Tapi dari hasil riba seperti itu jadi haram semuanya ma'asyar muslimin. Satu. Yang kedua, dalam kitab itu dikatakan as-sariqah, nyuri. Ini kok hati-hati loh Pak ya. Box apa namanya tadi, ada infaknya kok dari tas-tas enteng begitu Pak. Ini tipis Pak, antara orang naruh dengan orang ngambil jemaah sekalian. Terus yang diambil Pak dari infaknya orang. Hati-hati ma'asyar muslimin. 1 rupiah Pak sampean menikmati dari hasil curian, salat sampean tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Quran sampean tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Munajat sampean tidak akan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencuri. Ya. Hati-hati kalau dalam konteks pengajian begini, kadang-kadang ngambil aquanya orang, Pak. Gelas santrinya orang. Noles sedikit, haus keselak Pak, langsung diambil, tak pamit jemaah kalian. Nanti orang itu kemudian biar ngambil sendiri lagi ke sana gitu. Tidak pamitnya itu Pak, mencuri. Kenapa sih beratnya? Saya minum duluan ya, saya keselak. Kan ngomong kan enak Pak, tapi ketika saya tidak ngomong, menyengaja berbuat seperti itu, apalagi sengaja Pak. Ini masjid ya, mudah-mudahan tidak ada sandal yang hilang Pak. Mudah-mudahan tidak ada sepatu yang hilang. Kadang di masjid orang wudhu Pak, saking khusyuknya wudhu, diletakkan allojinya Pak, ketinggalan, balik lagi hilang allojinya jemaah sekalian. HP tidak sekali 2 kali hilang. Ya, terutama orang tua yang sudah di atas kepala nampak suka lupaan. Termasuk yang berbicara ini Pak. Ya. Terus hilang, dijual. Mencuri. Makanya curi ini juga Pak merusak tatanan sosial juga. Makanya hukum mencuri itu dia apa? Potong tangan Pak, selesai. Tidak ada Pak pasal ini, tidak ada, potong tangannya selesai Pak, asal sesuai nisabnya ya. Di dalam Islam ada nisabnya Pak, berapa batasan tangan itu bisa dipotong. Dan kita jangan coba-coba memotong tangan di negeri kita Pak, karena kita tidak berlandaskan hukum Islam ya, walaupun mayoritas muslim Pak. Tapi setiap sampean mencoba pakai beginian, teroris sampean, fundamentalis sampean, radikalis sampean. Dan biarkan saja Pak, ngalir saja ya, sampai nanti menjadi keputusan bersama, dan mudah-mudahan nanti 2024 Pak anggota DPR kita punya semangat Islam. Waduh, ini yang saya inginkan Pak. Mencuri Pak, mencuri ya, jadi mencuri ya. Mohon maaf, mencuri yang kadang-kadang ada yang langsung, ada tidak langsung Pak ya. Kalau yang langsung terang-terangan mencuri, mencuri barang kantor, korupsi, ya Pak ya. Termasuk juga yang ketiga ada namanya, mohon maaf, al-ghish, curang Pak, memanipulasi harga, minta 2 nota, 1 nota asli, nota yang itu nota kosongan. Halo, jangan main-main Pak. Kalau harganya 250, tulis 250 Pak, jangan ditulis 375 aja Mas sekalian.
Ini sering terjadi. Ini Pak, kemudian sampean bisa makan dari hasil-hasil seperti itu. Kulu mimma fil ardi halalan, halal fi kasbiha, halal cara mendapatkannya, ya, fi tariq tahsiliha, jalan mendapatkannya harus halal juga Pak. Tapi dengan cara-cara mencuri, dengan cara-cara curang, hati-hati Pak, hati-hati, Allah, ngeri Pak, ngeri. Ini Pak ya, nggak banyak proyek masjid ini Pak. Kemudian di masjid kami banyak proyek sekarang Pak. Kadang ada yang nakal-nakal. Saya panggil, cuma tetap adab saya jaga Pak. Harus tutup, close, jangan sampai terbuka. Ini aib kita semua. Mungkin karena kegagalan saya memberikan nasihat kepada mereka juga ya. Ini uangnya umat ya akhi. Ini infaknya umat ya akhi. Ini bukan uang Ustadz Rehem, bukan. Ini orang nyumbang di sini 5.000, 10.000, 50.000 ya, ada juga yang 100.000. Dikumpul. Lalu kok bisa Pak? Sampai ada yang berani pulang menjebol kotak itu Pak. Ya untung ketahuan, ada CCTV-nya berjalan ya maaf kalian. Ini hati-hati Pak, hati-hati. Dan dia merasa bahwa dengan begitu dapat rezeki. Justru mencelakakan ya. Mencelakakan Pak. Orang kalau menghalalkan segala cara dalam rangka untuk bisa masuk ke dalam mulutnya, dia makan dan dia minum itu dengan cara-cara seperti itu, hati-hati jemaah sekalian. Dia tidak percaya pada takdir rezeki yang sudah Allah tentukan baginya. Saya berkali-kali menyampaikan kan ya, sampean ini Pak, Ibu, Bapak, sebelum lahir ke dunia ini, ngumpet di rahim ibu sampean berumur 4 bulan, sudah ada ketentuan dari Allah Pak, meletakkan roh itu dimasukkan ke tubuh sampean berupa janin. Ketika berumur 4 bulan dalam kandungan ibu kita, pertama kali disebut oleh Allah, oleh Nabi, rizkinya Pak. Jadi rizki ini sampai meninggal dunia sudah ada takarannya dari Allah, tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Dan ini bagi saya akidah Pak. Selesai sudah bab ini ya mas kalian. Allahu Akbar. Hati-hati ma'asyar muslimin, ini al-ghish ya, al-ghish. Ada juga ghasab, mengambil dengan cara paksa, merampas, merampok. Banyak juga sekarang Pak ya. Ada juga Pak ghasab tanah untuk usaha. Awalnya dikasih Pak, akhirnya kemudian dikepling-kepling tanah Pak. Ini buminya Allah, Masya Allah, enak ya. Dan tidak mau dikeluarkan Pak. Sudah dikasih fasilitas awalnya, tak pikir dia hanya sementara gitu. Lama-kelamaan berkembang, hanya dipatok Pak. Masang pondasi, ya enggak? Dan tidak mau keluar. Ini banyak Pak, di Ampel, di mana di utara itu macam-macam. Hati-hati ya mas sekalian ya, rumah yang sampean tinggal dan di situ sampean makan dan minum, di situ istirahat dengan keluarga, 1 jengkal tanah Pak. Jangan 1 jengkal, 1 senti saja lah ngambil tanahnya orang. Itu 1 senti Pak, turun sampai ke tanah paling bawah Pak. Nanti akan dipintalkan pada sampean, pada orang yang menghalalkan tanahnya orang ya mas sekalian. Mending kita ngalah Pak. Betul, kalau bertetangga mending ngalah. Kita tidak mau menang-menangan. Toleransilah sedikit. Hati-hati Pak, hati-hati. Yang jadi notaris, ada notaris sini Pak. Ya. Yang jadi apa segala macam, ukur dengan benar. Kalau sampai menandatangani bukan hak kita, ini jadi masalah bagi kita semua ma'asyar muslimin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi jamaah sekalian, tadi riba, mencuri, ghish, ghasab, mengambil dengan cara paksa, terus riswah, suap menyuap. Akhi,
Memang walaupun keterangan dari para ulama suap menyuap ini kalau memang kita menyengaja Pak, tak pingin capek, padahal kalau dijalankan bisa sebenarnya Pak, cuma tak pingin capek ngambil jalan pintas, hanya ngambil haknya orang Pak. Nyambung jemaah sekalian. Ya, biasanya urusan Pak, kalau dia nunggu sehari selesai juga Pak, tapi kalau ingin cepat lewat jalur tol atau samping Pak ya. Tapi nyamping ada yang sesuatu dibawa jamaah sekalian, tidak gratisan di negeri ini jamaah sekalian. Cepat Pak, biasanya nunggu 3-4 jam, 10 menit selesai. Dan sampean bisa menikmati semua itu menjadi syubhat Pak terhadap hasil yang kita dapati itu, ma'asyarul muslimin. Hati-hati Bapak yang punya anak yang sudah lagi ini mau terima di perguruan tinggi ya, daftar sana daftar sini. Kita tahu kapasitas anak kita biasa-biasa saja Pak, tapi karena pingin disiapkan uang sedikit sedemikian Pak, rusak tatanan ini ma'asyarul muslimin, rusak kehidupan kita nih Pak. Akhirnya kita ngambil jatahnya orang yang lebih cerdas daripada anak kita. Begitu kita masuk anak kita Pak, tidak terangkat kapasitasnya pula Pak, merusak sistem di kampus itu pula Pak, di sekolah itu pula ma'asyarul muslimin. Kita tidak punya kapasitas Pak. Punya kapasitasnya Pak, uang Pak, riswah diberikan. Sekarang masuk kedokteran ya, 1,5 M Pak. Terus kenapa tidak jadikan modal saja Pak, buka klinik ya? Bodoh ai. Buka klinik Pak, cukup 1,5 M itu Pak awal-awal ya. Kita ngundang dokter, kita bagi hasil cukup, daripada kemudian sekolah kadang-kadang juga kayak gitu dengan cara seperti itu. Dia menyangka Pak nanti hasil dokter dengan cara begitu akan menenangkan kehidupannya, rusak semua Pak. Bisa-bisa malah praktek nanti. Banyak contohnya begitu Pak. Kualitasnya asal-asalan. Yang pintar nganggur Pak. Bayangkan orang pintar nganggur Pak, terus tidak punya pekerjaan, apa nggak menipu jemaah sekalian? Karena korban dari kita semua Pak. Jadi rusak semuanya kehidupan ini ma'asyarul muslimin. Ar-rishwah. Ya, sogok menunjuk kata Nabi, la'ana Rasulullah, kata Abdullah bin Amr bin As, hadis riwayat Bukhari, la'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat pelaku riswah itu dan yang menerima riswah itu. Ya, ar-rashi wal murtashi, yang sogok, yang disogok, dua-duanya kata Nabi fi riwayah finnar, di neraka, kecuali dia taubat-taubatan nasuha jemaah sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ini Pak bagian dari cara-cara yang tidak halal yang akhirnya kemudian kita makan Pak dengan cara seperti itu. Apalagi memakap apa? Proyek Pak ya. Aspal seharusnya 5 mili, tinggal 3 mili Pak. 2 milinya kemana? Ya masuk kantong. Berbagi-bagi juga Pak dengan penentu kebijakannya itu Pak. Riswah lagi juga Pak. Sudah mencuri, terus riswah juga Pak. Wis kok sempurna sudah Pak. Sempurna ke neraka. Sempurna ke neraka aja Pak sekalian. Terus dimakan, mohon maaf, dimakan Pak oleh kita. Dimakan oleh istri Bapak. Dimakan oleh anak-anak kita Pak. Apa anda haram semua itu Pak? Sekarang kan banyak orang mengeluh, oh buat anakku ini Ustaz, oh buat anakku ini Ustaz. Ngeluh semua Pak. Padahal sekolahnya sekolah-sekolah bagus semua. Tiap malam kadang-kadang guru les Pak. Guru ngaji tiap malam. Kok tidak ada perubahannya? Oh ini, kenapa ini? Coba evaluasi Pak. Barangkali ada rezeki yang dimasukkan pada mereka, rezeki yang syubhat dan haram dan halalan. Ya halalan. Ini sebenarnya tambahan saja Pak dari apa yang sudah saya bahas di pertemuan yang lalu ya. Kesimpulannya ya akhil karim, tolong Bapak, Ibu, cara mendapatkan ini, pekerjaan yang sampean lakukan ini, ayo Pak yang lurus-lurus saja. Saya kadang-kadang bersyukur Pak, kadang-kadang juga kasihan. Saya punya anak kebetulan di Jakarta. 2 hari yang lalu Pak, tadi juga saya menyampaikan tema ini. Bi nanya Bi, gimana hukumnya menerima hadiah Natal Bi?
Hadiah apa? Samsonite nih. Samsonite Pak, tas kantoran tuh ya. Sama jamnya apa? Katanya harganya 13 juta Pak. Ya salam, saya bilang. Hadiah Pak. Saya bilang istafti qalbak ya walad. Istafti qalbak. Silakan kau berfatwa pada nuranimu, saya bilang gitu. Tanyakan pada nuranimu. Engkau yang lebih paham gitu. Lebih kita tidak merayakan, dikasih bi. Coba ini hadiah perusahaan lebih, bukan perorangan, perusahaan. Ini kan syubhat Pak. Iya, bab syubhat ini Pak. Ragu-ragu, ya apa ya? Enggak diambil. Ya, mana? Diambil, bergejolak terus di sini ya Pak sekalian. Kayaknya saya bilang, loh, Samsonite-nya halal Pak, secara barang. Jamnya juga halal, tidak ada yang najis Pak, halal. Cuma caranya itu, momennya ada begitu Pak. Udah kasihkan sama orang yang lebih berhak, saya bilang. Tapi tidak usah kasih tahu. Kenapa? Karena kamu tahu masalahnya. Dia secara pribadi tahu Pak. Anak saya tahu secara pribadi kalau ini adalah disebut dari atasannya, ini hadiah tahunan mendekati tahun baru, kita terbiasa ada hadiah Natal, masing-masing karyawan dapat apa? Dapat ya gitu Pak. Ya ini dredeg juga Pak. Kalau tak paham agama ini Pak, tak mainkan akidah zaman kita Pak, dredeg juga ya. Jamnya bagus Pak, saya lihat jamnya bagus. Ini jamnya begitu. Mana? Kasihkan sama orang yang lebih berhak, saya bilang. Nah, tidak usah cerita Pak. Masa mau dihancurkan? Masa mau dirobek Pak? Masa mau dibakar jamnya? Jamnya mau dibanting Pak? Ya tidak masuk akal. Masuk akal. Atau kalau bisa dijual, nanti uangnya dibuat aspek-aspek sosial, saya bilang, pagar kuburan. Atau seakan Nabi tak belikan paving nanti, biar diinjak-injak sama orang terus, saya bilang. Paving Pak ya? Betul itu Pak, masuk akal. Tapi manfaatnya untuk umum, bukan untuk pribadi. Untuk umum. Ya, dan jangan cerita kalau dari hasil seperti itu. Cukup yang tahu yang bersangkutan saja. Dia tidak memanfaatkan secara pribadi. Halo Bapak, ini dalam sekalian Pak, ada Bapak ya? Punya rekening sampean Pak? Oh, rekening listrik. Yang gemuk-gemuk, setengah gemuk Pak. Coba mulai sampean masuk Pak, sampai setahun ini, minta Pak rekapnya Pak. Berapa bunganya dan berapa anunya Pak, pokoknya gitu. Ngeri juga Pak. Ya, walaupun ada sebagian mengatakan karena niat kita tidak ke sana, ya paling tidak ayo Pak sampai perbanyak infak. Ya, perbanyak sedekah. Nah Pak, perbanyak apa? Berbagi jamaah sekalian untuk mengantisipasi syubhat-syubhat seperti itu Pak. Memang nanti di akhir zaman Pak, fenomena seperti itu akan mengejala jamaah sekalian. Tidak bisa dibendung lagi Pak. Ya, seperti itu. Oke. Kesimpulannya Bapak, selain zatnya halal, kita juga harus jelas Pak, apa ya, alat yang kita beli semua itu dari sumber yang apa, yang halal, bukan riba, bukan hasil curian, bukan tipu-tipu, bukan ngurangi timbangan Pak ya. Bukan apa lagi, bukan hasil rishwah ya, bukan hasil rampok, ngambil, bukan dan bukan, pokoknya apa yang saya cari pekerjaan yang halalan, yang baik semuanya jamaah sekalian. So kalau tidak jamaah sekalian, kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Halal tidak baik Pak, baik tidak halal, apalagi tidak halal tidak baik. Waduh, itu sempurna Pak. Setan masuknya itu utuh jamaah sekalian. Masuknya plak, langsung mewarnai. Sambian makan Pak, hatta baca bismillah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adab bismillah. Setan juga masuk Pak, kuat bismillahnya kata setan. Betul Pak, kurang bismillahnya. Hatta pakai tangan kanan duduk Pak, berkumpul dengan orang-orang saleh Pak. Tapi hasilnya itu Pak, dari hal-hal begitu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan masuk mempengaruhi kita Pak. Masuk ke mata, hanya mata bermaksiat. Masuk ke mulut, hanya mulut Pak
Comberan mulut kita ini jemaah sekalian. Masuk ke telinga Pak, telinga kita mendengarkan yang kotor-kotor terus Pak. Masuk ke otak kita berpikir ngeres Pak. Karena sumber yang apa? Yang haram dan tidak baik seperti itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kurang tahu apakah kemarin sudah dibahas ini. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna asyayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Janganlah kalian makan pada makanan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lah ya, kalau kita akan sembelian di atas nama Allah semua Pak ya. Yang nyembeli ayam kita muslim, Bu Haji, Bu Haja ya. Bu Haja atau Pak Haji gitu ya. Yang nyembeli kambing juga muslim, insyaallah baca bismillah semua Pak ya. Tapi kalau sembelian nggak jelas Pak dari orang-orang Hindu, Buddha, Konghucu, sembelian mereka itu Pak semuanya haram bagi kita. Kalau mereka nyembelih Pak, mereka nggak disembelih kok. Ya. Kita harus menyembelih Pak yang disebut nama Allah. Makanya orang-orang Yahudi, kalau sampai lihat Pak, Yahudi Pak, itu Yahudi nyebut nama Allah Pak. Persis seperti kita. Bismillah, sama Pak. Sama, nah Allahnya sama Pak. Tuhan intinya Allah sama Pak dengan kita Pak. Cuma mereka berkeyakinan Allah punya anak gitu aja. Yang membuat kemudian tidak ketemunya dengan kita, ma'asyar muslimin. Nah saudara, innahu lafisq. Amalan yang tidak sebut nama Allah itu sebuah kefasikan. Atau juga ada yang mengatakan la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah, ketika makan tidak baca bismillah. Bisa saja kan lupa. Itu juga Pak sebuah kefasikan. Wa inna syayatina la yuhun. Syaitan langsung masuk Pak, mau memberikan wahyu pada kita Pak, mewarnai kita semua jemaah sekalian. Ketika lupa sampai tidak baca bismillah, langsung masuk syaitan. Pernah dengar kan kisahnya Pak ya? Di zaman Nabi orang pada makan semua, di pojok ada yang makan Pak. Khusyuk, lahap. Tinggal satu suapan, baru ingat Pak. Lupa tak baca. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu gitu. Video ya Bismillahi awalahu wa akhirahu gitu. Itu sang Nabi Pak, ketawa Nabi Pak. Senang Nabi Pak. Kenapa ya Rasulullah? Aku melihat langsung bagaimana setan menumpahkan semua apa yang dia makan tadi. Jadi Pak, ketika sampean makan tak baca bismillah Pak, itu sampean di piring sampean, tangan setan di situ juga Pak, ikut. Allahu Akbar. Jadi jangan main-main dengan bismillah Pak ya. Bismillah. Minta lagi mau makan bakso Pak ya. Baca bismillah itu Pak. Baca bismillah. Pakai tangan kanan, duduk Pak, jangan berdiri sampean makan. Kalau makan berdiri juga setan ikut juga Pak. Nanti kita akan bahas adab-adabnya jemaah kalian. Dan akhirnya apa jemaah kalian? Orang-orang pemakan makan Pak yang tidak disebut nama Allah, penyembelihannya juga tidak disebut nama Allah, makan tidak disebut nama Allah. Lebihnya banyak ngomong Pak. Liyujadilukum. Suka apa? Suka debat Pak. Ini kan sekarang debatnya presiden terus Pak. Kayak bisa ngatur negara aja Pak debat kita. Oh ya enggak apa-apa sih kok, kalau sudah ritmenya sama, enggak usah terlalu dalam, capek sampean. Sampaikan kepada orang yang masih ragu-ragu yang tidak sama dengan sampean Pak. Dan jangan kemudian menyebarkan omongan kepada kelompok yang lain Pak. Kita ingin menang terhormat. Halo? Kita ingin menang terhormat. Enggak ada ghibah. Enggak boleh kita menyampaikan berita hoax. Memfitnah tidak boleh. Hanya tidak barokah kemenangan kita jemaah sekalian. Kita menang Pak, menang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyalah. Pasti amin lah, amin. Maksud enggak amin Pak. Amin pasti. Jangan nyebar tak cocok sama yang lainnya Pak. Pasal yang lain fokus sampean yang sampean kawal, fokus. Iya. Kalau enggak barokah Pak. Biasanya orang yang kayak gitu cuma nyebar Pak, pasti yang sumber makanannya ada syubhat-syubhat juga Pak.
Saya khawatir bukan pasti Pak, khawatir. Ya, akhirnya senang Pak di bab-bab seperti ini. Kita lagi mau debat Pak, ya. Liyujadilukum. Allahu Akbar. Saudara, terkait dengan makanan kita di sini, saya juga harus bahas malam ini. Ya Bani Adamah, ini surat Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adamah, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, silakan ambil perhiasanmu, bajumu yang bagus-bagus setiap berada di dalam masjid. Pak, jadi kalau ke masjid jangan asal-asalan ya. Halo, jangan pakai kaos oblong Pak. Ya, kalau ke masjid ya sampean berjumpa dengan raja di raja Pak. Sampai tidak berjumpa dengan Jokowi loh ini. Iya Pak, tidak berjumpa dengan Bu Khafifah, tidak Pak. Tidak berjumpa dengan siapa bupati sini Pak. Pak Gus apa? Gus Muhammad bukan Pak. Tidak berjumpa dengan Pak Jamat, tidak berjumpa dengan yang menciptakan manusia secara keseluruhan. Siapa ini? Al-Khaliq Pak. Tunjukkan yang terbaik. Pakai sarung-sarung yang terbaik. Pakai kopi yang terbaik. Ya, pakai baju takwa yang terbaik. Saya ingin berjumpa dengan yang ngasih kepada saya semua ini. Jangan asal-asalan, Pak. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ibu-ibu jilbabnya pakai mukena yang terbaik. Monggo. Ya, pakai hijab yang terbaik. Kenapa? Saya berjumpa dengan siapa? Allah. Oh, sampai yang ke mall saja mentereng, Pak. Kalau pernikahan pakai apa? Pakai batik, Pak. Harganya 1,5 juta. Ke masjid 120.000. Itu pun sudah 4 tahun tidak pernah ganti jemaah sekalian gitu. Ya apa ini? Ke masjid Pak spesial. Saya kalau ke masjid sampai lihat Pak, saya tidak mau salah-salah ke masjid Pak. Rumahnya Allah Pak. Hatta salat sunnah di rumah saya tidak berani. Tanyain sama ibunya Nana Pak. Saya pakai baju yang terbaik. Saya menghadap Allah. Malu saya Pak. Terus di rumah kemudian pakai kaos oblong gitu. Rambut tidak disisir gitu. Ya apa ini? Sisiran Pak, saya sisiran Pak. Mau salat sunat sisiran Pak. Allah yang saya hadapi. Ya, apalagi di masjid Pak, kita akan bersama-sama seperti ini. Tundukkan kepalendian sampean Pak. Pakai wangi-wangiannya yang bagus-bagus ya. Kalau semua pakai wangi-wangian Pak, kan enak Pak. Insya Allah imam Pak istawu rapat semuanya Pak. Kenapa? Karena masing-masing pada wangi semua Pak. Lihat ke sini Pak Koreben. Ke sini Pak Kartir, sebelah sana lagi One Man Show, sana lagi Pak apa? Bulgari, sana lagi wah rendah khusyuk. Siapa yang rendah khusyuk? Khusyuk, wangi ini dan malaikat datang ya. Antum kalau pakai parfum tentu disesuaikan dengan tidak hanya enak kita sendiri Pak, enak enggak buat orang lain juga. Antum mainkan Pak, itu malaikat semakin khusyuk salat di akhir. Tapi kalau sampean masuk Pak, ya Allah, kaki korengan Pak, celana juga bau rokok juga Pak. Terus bajunya Pak ada apa namanya? Ada apa namanya Pak? Peta ya, peta pulau apa saya nggak tahu itu Pak. Karena keringat yang nggak pernah sampai ngangkat begini Pak, lupa nggak pakai deodoran Pak. Istawu miring orang Pak, jauh Pak, tidak bisa. Istawu istaqim tidak bisa rapat dia Pak, tidak bisa Pak. Mau rapat gimana mau bau? Dulu para sahabat begitu Pak, karena masing-masing punya kekhasan Pak. Istawu rapat betulan ya, nyambung Pak. Tidak minimal apa namanya? Pundak dengan pundak Pak. Walaupun kaki ini masih khilaf di antara ulama. Pundak dengan pundak nyambung ya Mas sekalian. Kenapa Pak? Karena oleh begini, wah enak sekali parfum antum ini. Kesini enak juga. Dia juga mengatakan punya sampean juga enak. Wah pede Pak salat itu Pak. Khudhu zinatakum. Ya, kalau luka Pak tahu diri ya, cari syafing di belakang. Karena Allah Akbar ngelihat luka Pak. Orang juga repot Pak. Rukuk begini, aduh. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ke masjid Pak, ada masalah kita. Minta yang terbaik Pak. Ya, susiwak Pak. Minimal sikat gigi ya. Minimal terakhir kumur-kumur Pak.
Karena sampai nanti apalagi bacaan jahar begini Pak, baca amin. Ini mulut ya Ki. Mulut Pak, kalau sampean 2-3 jam tidak makan Pak, khas baunya Pak. Apalagi perut sampean bermasalah, terus giginya banyak bolongnya juga Pak. Amin, batang mana ini? Itu dari mana? Enggak jelas. Jangan Pak, tidak boleh Pak. Ini masjid Pak, ini masjid Pak. Rumahnya Allah ini Pak. Kita masuk baca amin Pak, makanya suruh keluarkan. Ini juga, ini mohon maaf ya. Banyak juga kadang-kadang kita malas baca amin Pak. Serius loh Pak baca amin Pak. Amin antum diamini oleh malaikat juga loh maksudnya. Keluarkan suara terbaik antum sesuaikan dengan irama imam yang ada Pak. Amin. Ketika suruh Qur'an sila aminnya juga keluarkan juga. Jangan dalam hati. Malaikat bingung ini mengaminkan dan mau enggak dengan bingung malaikat Pak gitu. Keluarkan Pak, amin. Tapi juga pakai siwaknya Pak, pakai mulutnya, mulut bersih jemaah sekalian. Karena kita masuk ke rumahnya siapa ini Pak? Ini rumahnya Allah ya, bukan istana negara, bukan Pak. Ini rumahnya Allah Pak. Jaga dengan betul ini jemaah sekalian. Hah? Udah, jangan kemana-mana Pak. Wah, ini yang saya takuti Pak. Tidak selesai nanti ini Pak. Sudah. Kita fokus. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Masya Allah. Nah, namanya manusia Pak ya. Kadang-kadang kita juga ingin makan bersama-sama ya. Kulu, washrabu. Silakan makan. Silakan minum. Boleh makan di masjid Pak, tapi jaga aturannya ya. Kalau di karpet begini Pak, jangan sampai tumpah. Wala tusrifu, jangan melampaui batas. Melampaui batas Pak bukan hanya banyak saja ya, tapi cara makannya asal-asalan sampai tumpah sana tumpah sini, menumpahkan air di karpet repot Pak. Jadi kalau sampai udah tahu gemeteran Pak, jangan makan di sini, di luar. Nyambung. Loh, sudah ada. Ya Allah, selamat kabul insyaallah. Jadi jemaah sekalian, saya tambah 5 menit ya. Di masjid silakan makan, silakan minum, asal adab-adabnya terjaga dan jangan lama-lama Pak di masjid ya. Karena ini bukan tempat untuk cangkruan, tempat untuk rumahnya Allah, untuk tempat ibadah. Niatkan juga makan untuk menjaga kebersamaan di antara kita. Nanti kan mau puasa kita Pak ya, kadang-kadang nggak muat, silakan makan nasi bungkus, silakan, asal bisa dijaga etikanya, adabnya Pak. Bersih, tidak ada satu butir pun yang jatuh. Setengah butir pun tidak boleh Pak. Karena nanti diinjak Pak, nyentuh sama apa? Kakinya orang jemaah kalian gitu. Adabnya begitu jemaah kalian. Wala tusrifu. Tusrifu pertama Pak, jangan saya katakan tadi, jangan ngotori masjid ya. Tusrifu yang kedua, jangan berlebihan makan. Ini bakso Pak, kapelingannya untuk 1 orang. Halo? Kalau kurang, ngomong sama panitia Pak, sama takmir. Kalau kurang, lagi minta sama takmir. Karena takmir yang tahu Pak, alokasinya kemana. Jangan-jangan nanti ada jamaah yang lain. Minta izinnya. Jangan kemudian nambah lagi. Tidak boleh. Sampai coba tanya pada diri sampai sendiri Pak, kira-kira benar nggak saya begini, ngambil 2 kali, 3 kali gitu. Oh, keluar Pak, sampai saking kenyangnya Pak. Apalagi ngambil haknya orang juga Pak. Wala terus jangan wala. Apalagi di umur-umur kita macam begini Pak ya. Ya udahlah, kalau insya Allah kalau CB ini 60 tahun ke atas tidak akan lebih dari 2 mangkok Pak ya. 1 mangkok pun lebih kadang-kadang ya. Proporsional Pak, proporsional. Sesuaikan dengan porsi yang kita miliki. Kurang Pak, kurang betulan, enak betul, datang. Boleh saya nambah lagi. Pasti dikasih sama panitia Pak. Adab ini, etika ini Pak, dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam masjid ini, khususnya dalam urusan makan memakan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas, yang arogan ketika makannya mas sekalian. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya baru masuk ini 2 hadis saja saya sampaikan sebelum saya menutup pengajian ini. Yang pertama hadis dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, ini hadis muttafaqun alaih. Qala kuntu ghulaman
fi hujari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku ketika masih kecil dalam pengawasan Nabi, aku suka duduk bersama Nabi, dan orang tua aku selalu menitipkan kepada Rasulullah, titip anakku ya Rasulullah. Dulu biasa Pak orang-orang, kayak sekarang kan banyak Pak ya, di masjid-masjid titip sama kiainya, titip sama ustaznya, titip anakku ya gitu, sehingga dipantau betul ya Mas sekalian. Sekali waktu Nabi ngajak makan, aku juga ikut, lagi aku masih kecil, senang diajak makan Pak. Orang Arab ini Pak biasanya kalau makan selalu mukaddimah itu korma Pak. Korma satu lepek itu Pak. Masing-masing orang lepean gitu. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kanat yadayya tatish fi safha. Tanganku ngelihat korma macam-macam begini, muncul naluri kecilku, naluriku untuk mengambil korma yang terbaik gitu Pak. Kan korma walaupun sama-sama kan pasti ada yang bagus Pak ya, ada yang besar sedikit ya, ada yang enak, pokoknya sehingga tanganku kesana bergerak Pak, tataharrak wa tamtaddu ila nawahi safha, kemana-mana tanganku dipegang sama Nabi. Ya gulam, anakku, anak muda, samillah, ucapkan apa? Bismillah. Kalau mau makan tuh ucapkan apa? Bismillah. Ini hadis Pak, jangan diartikan saklek bismillah, sambilnya bismillah saja, enggak Pak. Sampai tambah bismillahirrahmanirrahim tidak ada masalah. Ya. Ini penafsirannya kadang-kadang saklek Pak. Tekstual orang ambil. Enggak ada bid'ah kalau tambah ar-rahmanirrahim gitu. Oh. Saya kebetulan jurusan hadis juga agak sedikit memahami masalah-masalah kayak gini Pak. Tapi kadang-kadang ada orang sok-sok biar berbeda dengan yang lain Pak. Ya, biar berbeda dengan yang lain gitu. Hadisnya memang begitu. Sambillah, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira begitu. Minimal ya bismillah saja. Bismillah minimalnya Mas kalian. Wa kul bi yaminik. Makanlah pakai apa? Kalau makan ini Bapak tidak ada dispensasi. Harus pakai tangan hatta kidal Pak. Paksa. Fa inna syaitan la ya'kul biyamini, karena syaitan tidak makan pakai tangan kanan Pak. Jadi kalau sampean pakai tangan kiri, sampean menyerupai siapa? Halo, menyerupai siapa Pak? Syaitan. Dan Nabi tidak ingin umatnya ini Pak sama dengan syaitan. Kul biyamini, katanya Pak, kalau sampean makan pakai tangan kiri jemaah sekalian, syaitan langsung masuk Pak. Walaupun baca bismillah, sudah baca bismillah Pak, pakai tangan kiri, mani masuk setan Pak, langsung mempengaruhi kita jemaah sekalian. Apalagi Pak sudah tidak baca bismillah, makanannya syubhat dari hasil uang haram pakai tangan kiri Pak. Waduh, sempurna itu jemaah. Ada lagunya Pak, sempurna. Sempurna betulan, setan masuk, waduh, utuh itu jemaah sekalian. Nauzubillah ya. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Ini Pak kalau makanannya sama ya, pecel semua Pak, sampai tidak usah ngelirik gitu, barangkali ada empal di sana gitu, pada semuanya Pak, ayam semuanya Pak. Terus ada ayam lebih besar sana gitu, tidak usah, yang sudah di depan makan sudah Pak, rezekinya sampean. Fokus yang depan, tidak usah kemana-mana, jangan melirik Pak, ganggu orang sebelahnya Pak kalau sampai melirik dia makan gitu. Ya, makan di depannya, kecuali kalau makanannya beragam, rugi saya kalau minta Pak. Pas kena kita Pak tahu tempe, sebelah sana ayam panggang Pak, sebelah sana empal, sebelah sana Pak kambing guling. Ya nasib, jangan ya nasib ya akhi, min fadlik, tetap bahasanya Pak ya akhi, sepertinya enak itu ya akhi, bahasanya begitu Pak. Bisa berbagi akhi, fadl. Tempenya Pak sampean bagi ke sana Pak, setelah ngambil satu tempenya Pak bagi ke sana Pak, berbagi semuanya seperti itu boleh ya. Tapi kalau sama makanannya tidak boleh tangan kita kemana-mana. Terakhir, tolong Bapak ibu-ibu terutama ini ya, kita juga ada Pak, ada. Jangan dibiasakan menghina makanan, mencela makanan. Makan itu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak enak Pak, diam sampean. Cocok sampean makan, enggak cocok enggak usah berkomentar.
Ini biasanya Pak kalau pas keundangan ya. Enak. Es krim itu juga enak, cuma kemanisan gitu. Kira-kira omongan begitu kalau kedengaran sama tuan rumah tersinggung tidak? Halo, ini ada Pak. Wah enak, asin cuma. Loh kalau tidak komentar kenapa Pak? Tidak usah komentar Pak. Hatta juga ada cacat, diam sampean Pak. Tidak usah berkomentar. Ma'aba Rasulullah ta'aman qat. In ishtaha akalah. Wa illa wa in karihahu taraka. Nabi belum pernah mencela makanan. Cocok dimakan, tidak cocok Nabi diam dan meninggalkan Nabi. Dan orang tahu kalau Nabi tidak suka dengan makanan itu, tapi tidak berkomentar. Hati-hati Pak makan di warung. Halo, sampean tidak cocok Pak, tidak usah berkomentar, kasihan bisa tidak laku nanti Pak. Dosa sampean, menyebar berita hoax sampean. Buat sampean memang tidak cocok, tapi buat orang mana mungkin cocok Pak. Ya, atau pas sampean ke sana Pak, pas lagi kurang enak. Sebelum-sebelumnya enak Pak gitu. Hati-hati jemaah sekalian. Boleh nggak saya cerita ini ya? Ada pengalaman pribadi. Saya dulu Pak, masih ada waktu ya. Saya dulu jemaah sekalian tahun 90-an Pak. Tahun 90-an itu biasa saya Pak, turun ke daerah-daerah ya, menyebarkan dakwah Pak, sampai ke Bali, ke NTT, NTB. Saya masih ingat sama Ustaz Agung segala macam. Awal-awal masang batu bata dakwah ini. Alhamdulillah sampai sekarang masih komunikasi jalan terus sama mereka. Sekali waktu ke arah Surabaya, dari Jawa bagian selatan Pak, lewat Mojokerto, Jombang, segala macam, sampai arahnya ke arah Ponorogo sampai terus Pak Ngawi segala macam. Terus lapar gitu. Biasanya kita kalau makan Pak cari warung yang banyak mobil parkir di situ, biasanya enak katanya Pak. Kalau rame pasti makanannya enak Pak. Masuk Masya Allah, memang rame Pak. Yang makan tuh orang-orang the have, orang-orang ya Chinese banyak sekali, memang enak, memang kelihatan Pak. Yang terkenanya di situ Pak sop buntutnya. Saya belum menyebut Pak, saya tidak menyebut di mana nih Pak. Cuma ini biar jadi gambaran buat kita semua. Pokoknya daerah bukan Pantura Pak, apa namanya? Kalau selatan apa namanya Pak? Kalau utara kan Pantura Pak. Kalau selatan apa namanya Pak? Matraman ya, dari Matraman situ. Di situ sampai sekarang kalau lewat situ Pak kita ketawa sendiri. Sampai sekarang masih ramai Pak. Kita sudah sop buntut semua Pak, 4 orang. Satu es jeruk, satu jeruk panas. Saya biasa Pak jeruk panas. Terus makan lengkap. Subhanallah keluar, memang kelihatan Pak. Baunya saja tuh Allah Akbar. Pas sebelah saya ini Pak Ustadz yang satu ini mau makan, pas kaget. Kenapa Syekh? Kenapa Ustadz? Si, jangan dimakan dulu. Di sopnya itu Pak ada kaki kecoa. Kaki kecoa. Sopo ngirengi kata orang Madura Pak itu. Kakinya kecoa Pak. Tuh ya apa ini Pak? Lemes semua Pak. Tapi ya, sudah sadaqallahul adzim, minum saja. Apa namanya? Saya yakin tuh Pak di kualinya itu Pak pasti sudah masuk kecoanya Pak. Hancur sudah Pak. Pas subhanallah kena sama Ustaz di situ, kena di situ Pak. Saya yakin yang bersangkutan tidak sengaja Pak. Atau cari kecoa masukkan, tidak ada. Pasti ketika dia ngangkat dia tidak terasa kecoa lewat. Sadaqallahul adzim. Gabung di situ Pak. Jadi penyedapnya di situ barangkali jemaah sekalian. Enggak tahu. Oh, tidak bisa makan Pak. Tidak bisa makan. Semua tidak bisa makan. Dia bilang, saya bayar Pak. Saya bayar tuntas. Belum sentuh sama sekali Pak. Keluar semua 3 orang ini. Ibu, saya bilang, nanti Ibu sekali waktu hati-hati ya. Tuh kenapa?
itu kami tidak bisa makan semuanya, tapi pelan-pelan Pak, takut kedengaran sama orang banyak Pak. Tak boleh kita, dosa kita Pak. Cuma tetap perlu kita ngasih nasihat, iya kan? Ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar dengan bahasa-bahasa yang santun. Tapi setelah bayar Pak, bukan pas sebelum bayar dulu, ya. Dan nasibnya kita Pak. Oh, dikembalikan, mau dikembalikan. Oh, itu ada kecoaknya di situ. Oh, terima kasih. Sejalan Pak. Coba gimana kalau kemudian kita pakai gaya preman Pak? Itu ratusan orang itu Pak, buyar kapi, dan mungkin besoknya sadaqallahul adzim tutup selama-lamanya Pak. Jaga aib Ibu, jaga aib. Jangan mengomentari makanan di warung di mana saja. Cocok, makan tidak cocok, diam. Ya jangan diulangi lagi sampai tidak cocok ya. Jadi orang yang lain lagi Pak. Tapi tidak usah berkomentar pada siapa-siapa. Itu adab buat kita Pak. Dan subhanallah sampai saat ini Pak semakin ramai Pak warung itu Pak. Soalnya mudah-mudahan kita dapat pahalanya, saya bilang gitu. Telah menjaga warung-warung gitu. Saudara, ini dari saya dulu. InsyaAllah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Pak rezeki sampai rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, katsiran. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang barakah buat kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita makan Pak, makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan yang juga baik dalam tubuh kita, sehingga dengannya kita bisa beribadah kepada Allah secara maksimal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sa'ifal mujahidin fi kulli makan khassa fi Gaza Palestin. Allahumma tsabbit aqdamahum wansurhum bi ilahi kalimatika ya rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.